kita memberikan peringatan dengan berteriak, juga dengan memberikan tembakan peringatan. Potong dulu, dipotong, diancam, langsung dipukul. Ya kayak terdesak, istilahnya kan ekonomi, mobil tergadai, ya serba sulit lah. Kalau saya cuma satu kali, dua kali masuk yang beraksi. Kasus perampokan memang bukanlah modus kejahatan baru. Perampokan kerap terjadi di berbagai daerah dan bisa terjadi di mana-mana. Baik di kota besar, di kampung, di pasar, dan perampokan bisa juga terjadi di perjalanan. Kasus perampokan di beberapa daerah biasanya akan meningkat tajam menjelang Hari Raya Lebaran atau saat liburan anak-anak sekolah dan jelang Tahun Baru. Kali ini kembali terungkap perampokan sang toke emas. Sekitar 90 gram emas disikat perampok di kawasan Gunung Pandak, Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, di kawasan Sijunjung, Sumatera Barat memang terjadi beberapa kali perampokan dengan modus yang berbeda-beda. Modus dari aksi perampokan yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2015 itu sebetulnya masih modus yang biasa, belum yang profesional. Sifatnya mereka hanya mendapat informasi dari rekannya yang ada di daerah tersebut atau di TKP, kemudian menggambar karena korban juga membawa emas itu memang kegiatan rutin karena memiliki toko emas, sehingga mereka melakukan dengan sasaran yang memang sudah dipetakan sebelumnya. Peran serta dari masyarakat yang melihat kejadian lalu langsung melaporkan kepada polsek setempat dan kami segera merespon dari laporan tersebut. Kasus ini bermula saat suami istri pembuat dan penjual emas dirampok dalam perjalanan dari rumah menuju kiosnya di pasar tradisional Teluk Betung, Kecamatan Pasar Baru, Sijunjung. Tiba di simpang air hangat Sijunjung loh, masuk ke daerah Baru kan, ngikuti dia mobil sampai ke Paru, kejar-kejar, dipotong dulu, dipotong, disalib, diancam, langsung dipukul, minta barangnya, mana barangnya, 3 yang mukul bapak. Buat lawan, sudah dapat pergi, sesudah itu baru yang gempes di belakang ban. Hanya dalam hitungan menit, tim gabungan Polres Sijunjung dan Polsek Kamang pun bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat. Korban dijegat dengan cara dijegat, jadi dihadang di depan mobil korban, setelah itu diturun paksa. Setelah itu diambil tasnya dan uang, di tas berisikan emas. Setelah itu korban dilakukan secara tidak wajar, dipukulin dan dikeluarkan senjata tajam dan mereka lari menyelamatkan diri. Tim Reskrim Polres Sijunjung pun bergerak ke arah Gunung Pandak. Ada laporan dari masyarakat, pengaduan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan seorang toke emas. Jadi dijegat di jalan, dia dirampok, diambil emasnya dan uangnya. Jadi sekarang kita bagi 2 tim, kemungkinan tersangka melewati Jalan Paru. Jadi kita buat tim, kita ketemu di tengah, satu masuk dari air hangat, satu masuk dari Kamang. Jadi silakan dibagi tim,
Satu tim 3 orang, kita bergerak 2 mobil, kita ketemu di tengah. Apabila pelaku melakukan perlawanan, silakan sesuai dengan SOP. Setelah itu lakukan penindakan. Terima kasih. Siap. Sementara tim Polsek Kamang Baru yang berjarak sekitar 5 kilo dari lokasi mencegat dari sisi yang berbeda. Kami langsung menutup semua jalur dan saya langsung memimpin anggota untuk menyisir jalan arah ke TKP. Kemudian pas saat sampai di TKP, kami bertemu dengan mobil yang kami curigai dengan ciri-ciri yang sama, lalu kami hadang, tapi dia mundur, kemudian kami maju, dia seperti mau menabrak, sehingganya terjadilah penembakan di situ. Hanya dalam tempo kurang dari 1 jam, 6 anggota komplotan pelaku perampokan Sang Tokemas ditangkap aparat kepolisian Si Junjung. 1 orang pelaku tewas terkena tembakan saat komplotan perampok mencoba kabur dan mobil mereka berhadapan dengan kendaraan Polsek Kamang Baru. Sementara 4 dari 5 pelaku ditembak kakinya saat ingin keluar dari mobil dan diduga hendak melarikan diri. Kita memberikan peringatan dengan berteriak, juga dengan memberikan tembakan peringatan. Cuma dia mundur, maju lagi, seakan-akan mau nabrak kita, ya kita lakukan tindakan tegas. Yang kita temukan awalnya 5 tersangka. Kemudian setelah kita dapat semua, kita bawa ke rumah sakit, mobil BB-nya kita bawa ke Mako, totalnya dalam mobil sudah ditemukan 1 orang meninggal. Dan setelah kita cek, rupanya terkena tembakan peluru yang waktu kita dihadang. Penangkapan komplotan perampok emas tersebut juga disaksikan warga sekitar yang keluar dari rumah saat mendengar suara tembakan. Beberapa orang saksi mata juga melihat bagaimana komplotan perampok ditembak aparat kepolisian. Tembakan, kalau tembakan peringatan, kalau tidak salah kita lebih dari 5 kali. Lebih 5 kali, mobil pelaku mundur, ditembakilah kaca. Masih bertahan di mobil, diteriaki, disuruh turun, mereka tidak juga turun. Teriak lagi polisi, disuruh turun, tidak turun. Kasih lagi tembakan peringatan. Turun yang si sopir. Turun sopir, disuruh turun 1 pintu. Mereka malah turun 4 pintu. Disitulah terjadi tembakan kepolisian lah ke pelaku ini. Setelah 6 pelaku perampokan dilumpuhkan, aparat kepolisian membawa pelaku ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. 1 dari 6 pelaku perampokan tewas di tempat, 4 pelaku lainnya ditembak di kaki, dan 1 orang pelaku yang menyerah sebelum penembakan. Dengan inisial SW itu merupakan tokoh masyarakat dan mempunyai gelar datu, dan juga bahkan sebelum melakukan aksi perampokan yang bersangkutan juga salah satu pengusaha.